Shalom, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Jumat Agung kepada saudara semua. Mari kita mengingat akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa besar bagi kita. Ia telah datang menebus kita dari dosa dan membawa kita ke kehidupan yang baru. Renungan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam firman ini dikatakan, dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku semua, mari kita renungkan apa yang telah kita perbuat dahulu. Kita jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Kita melupakan Tuhan. Bahkan dalam setiap permasalahan kita, kadang kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, pada saat ini juga, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus segala perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Saudara semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini mari kita renungkan, kenapa Tuhan Yesus rela melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus rela digantung di kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus rela tangannya dipaku, rela kakinya dipaku? Saudaraku, bayangkan kalau kita berada di posisi seperti itu, apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Tentu kita sudah menjerit-jerit, tentu kita sudah meminta pertolongan, tentu kita sudah berteriak, tolong, tolong, tolong. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus diam. Kenapa dia diam? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan, yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia, termasuk saya dan saudara Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, bajunya dikoyak, dihina, ditelanjangin. Orang-orang yang berada di tempat itu menghina dia. Iblis tertawa. Iblis tertawa terbahak-bahak. Dalam hati iblis dia tertawa karena dia sudah berhasil menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Dia sudah berhasil membunuh Tuhan Yesus. Dia sudah berhasil melukai Tuhan Yesus. Tetapi saudara, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dosa kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita dibebaskan, dan kita disembuhkan. Biarkan iblis tertawa dahulu, tetapi siapa yang tertawa terakhir, dialah pemenangnya. Mungkin di hari-hari sebelumnya Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Dilecehkan, diinjak, dipermalukan, dihina, difitnah. Apa yang kita lakukan? Dalam hati kita pasti kita ingin membalas. Mengapa kita ingin membalas? Karena itu maunya iblis, itu maunya setan. Dia mau melihat manusia bertengkar, dia mau melihat manusia
bergaduh, dia mau melihat manusia saling membunuh. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan, dia diam. Dia tidak membalas. Bahkan dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Karena dia mau anak-anaknya menuruti firman-Nya. Tetaplah rendah hati. Bapak Ibu, pada saat ini, saya sebagai anak domba yang hilang. Saya sudah hilang. Di tahun-tahun yang lalu aku hilang. Tetapi pada saat ini, Bapak Ibu, marilah bersaksi di hadapan Tuhan bahwa kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Tuhan Yesus itu ada di sekeliling kita. Di dalam masa kesedihan, Dia ada. Cuma kita yang tidak tahu. Mengapa saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita? Karena saya sendiri sudah merasakan. Tuhan Yesus turun ke bumi menyerupai manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia menyerupai bentuk manusia seperti kita. Jadi kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Makanya dia menyerupai manusia. Coba bayangkan, seandainya Tuhan Yesus datang ke dunia tidak menyerupai manusia, apakah dia menyerupai monyet? Atau menyerupai binatang-binatang lain? Berarti dia datang untuk menyelamatkan binatang. Tetapi dia, Tuhan Yesus, datang ke dunia menyerupai manusia karena dia menyelamatkan manusia dari segala kutuk dosa dan perbuatan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu seperti manusia karena dia datang menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus itu dikatakan anak manusia karena ia menyelamatkan manusia, bukan binatang. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sadar. Kita sering berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pernahkah kita berpikir, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Sudahkah kita mengampuni orang yang selama ini menghina kita, orang yang selama ini melecehkan kita, orang yang selama ini memfitnah kita? Apakah kita sudah mengampuni? Apakah kita sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Di sini saya bersaksi. Aku bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun selama ini yang memfitnah saya, siapapun selama ini yang menjelek-jelekkan saya, siapapun selama ini yang memfitnah keluarga saya, aku mengampuni engkau di dalam nama Yesus. Mengapa saya berkata demikian? Karena Tuhan Yesus saja, dia rela mengampuni umatnya yang berdosa. Tuhan Yesus itu penuh kuasa. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Langit adalah tatahnya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Tetapi dia rela mengampuni umatnya yang berdosa, termasuk saya, Bapak Ibu. Makanya sekarang saya katakan, pada saat ini juga, pada hari ini juga saya bersaksi. Saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Terserah. Apakah engkau mengampuni saya terhadap dosa-dosaku? Itu terserah. Yang penting, pada hari ini aku bersaksi di dalam nama Yesus. Aku mengampuni orang-orang yang bersalah kepada aku. Apapun yang terjadi selama ini, aku lupakan dan aku sudah meminta pertolongan kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan, sujud di hadapan kaki Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Jadi pada saat ini Bapak Ibu, pada saat ini aku katakan, apa yang telah aku perbuat di masa lalu, semoga itu menjadi pelajaran buat saya. Dan apa yang
Engkau lakukan terhadap aku, memfitnah aku, menjelek-jelekan aku tanpa bukti. Aku mengampuni engkau di dalam nama Yesus. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Setiap hari juga kita berbuat dosa. Setiap hari, setiap saat, setiap jam, bahkan setiap detik, setiap menit, Bapak Ibu. Makanya itu Tuhan datang hanya satu kali ke bumi untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar datang untuk mengampuni umatnya yang berdosa. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita terima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan, pencipta langit bumi. Tuhan telah berfirman dalam Alkitab. Yohanes 14 ayat 6-7. Firman Tuhan berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sekarang ini kita sudah mengenal Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus pada saat ini Dia telah mati, Dia disalibkan di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan aku dari dosa-dosa aku. Terima kasih karena sudi mengampuni anak-Mu yang berdosa ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin.